Baik, terima kasih, Raisa. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan bersama-sama belajar dari Roma 11 ya pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur boleh mengawali akan pemahaman Alkitab kami dengan puji-pujian yang mengingatkan kami akan anugerah Tuhan yang begitu besar. Tuhan, kami sering tidak dapat mengerti misteri, kehendak, dan rencanamu, tapi kami tahu apapun itu mengalir dari kasih dan anugerah Tuhan. Sehingga kami boleh merasa damai dan kami boleh memiliki jaminan dan masa depan yang pasti. Berkati Tuhan pada pembahasan firman-Mu dari Roma 11 pada pagi hari ini, biarlah kami pun boleh dibukakan pikiran dan hati untuk mengerti, untuk memahami akan rencana Tuhan yang begitu agung, dan kami bisa menyesuaikan hidup kami selaras dengan rencana-Mu ini. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami serahkan PA kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita sampai di bagian yang cukup uh, unik ya, cukup misterius sebetulnya, yaitu Roma 11. Sebentar saya akan uh, restart lagi PowerPoint saya. Roma 11 yaitu tentang masa depan Israel. Ini sebuah topik yang Paulus berikan ya di tengah-tengah dia membahas tentang Roma. Mengapa ini menjadi penting, Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Ini mungkin bagian Alkitab ya, mungkin kalau kita dengar pernah dibahas hanya ujungnya ya. Segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia dan kepada dia begitu. Tetapi sebetulnya awal-awalnya ini berbicara mengenai masa depan Israel. Jadi pertanyaannya adalah apakah Tuhan sudah selesai dengan umat Israel? Jawaban Paulus, belum ya. Nah, apakah Tuhan sudah give up dengan orang Israel karena pada zaman itu yang menerima Yesus sangat sedikit. Ya, yang percaya Injil sangat sedikit. Ya, seperti Paulus, Petrus itu kan orang Yahudi semua, tetapi kan sangat-sangat minoritas akhirnya mereka pun tidak boleh ke sinagog. Padahal orang Yahudi. Orang sinagog itu rumah ibadat untuk orang Yahudi. Tapi setelah mereka percaya pada Yesus, dianggap sudah hilang keyahudiannya. Tidak boleh lagi beribadah di sinagog, rumah ibadat. Artinya penolakan orang Yahudi di mana-mana itu sistematis. Pokoknya kalau Paulus masuk, usir. Ya, kalau Petrus masuk, usir. Kalau percaya Yesus Mesias, usir. Jadi saudara bayangkan penolakan orang Yahudi. Sehingga membuat orang bertanya. Saat yang sama, orang-orang non-Yahudi berbondong-bondong bertobat. Ya, berbondong-bondong bertobat. Sehingga orang muncul pikiran, mungkin Tuhan sudah ganti umat kali ya. Ya, dia give up begitu ya, sudah bohwat dengan orang Israel yang keras kepala ribuan tahun dikasih Taurat, dikirimin nabi, dibunuh, kirimkan anak Allah juga dibunuh, dikirimkan rasul untuk memberitakan pengampunan dosa, dianiaya, ditolak juga. Saudara sekalian, lalu orang mulai berpikir, Israel kan sudah dibuang ke Babel tahun 586 Masehi. Lalu mereka menolak Yesus, ya kan? Dan orang Yahudi akhirnya dihukum Tuhan, begitu kan? Dan setelah diberikan kesempatan anugerah, malah menolak anugerahnya. Kalau sudah begini kan mestinya sudah beyond hope ya, sudah hopeless toh. Ya, itu pikiran kita sebagai manusia. Kalau udah parah seperti ini sebagai satu bangsa, ini binasa pun tidak ada yang protes. Kamu diberikan panggilan istimewa jadi umat pilihan Allah ribuan tahun dari Abraham. Tuhan kirimkan mujizat, Tuhan pimpin kamu keluar dari perbudakan, kasih tanah perjanjian, kirimkan pemimpin-pemimpin yang hebat ya seperti Daud ya, memang ada kelemahan tapi hebat begitu ya. Hizkia, Yosia, kirimkan nabi-nabi yang luar biasa ya memberitakan firman. Ditolak juga saudara sekalian sampai dibuang ke Babel. Diberikan kesempatan sekarang dikirimkan Yohanes Pembaptis, dikirimkan Yesus, dibunuh, disalibkan, dikirimkan rasul-rasul, ditolak ya, dianiaya, dilempari batu. Saudara sekalian, apakah masih ada harapan kalau sudah parah seperti ini? Jawaban Paulus, ya. Kenapa saudara sekalian? Tuhan tidak membuang orang Yahudi sekalipun mereka menolak Yesus. Kenapa saudara sekalian? Karena ayat 2 mengatakan, di ayat 1 mengatakan, aku bertanya, adakah mungkin Allah telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya.
Atau tidak tahukah kamu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia pada waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Saudara sekalian, Paulus mengatakan, nggak mungkin Tuhan tolak Israel. Saya orang Israel. Nggak mungkin Tuhan benci orang Yahudi. Saya orang Yahudi. Kalau Tuhan benci, nggak ada yang percaya. Tapi karena Tuhan mengasihi, sedikit masih percaya. Nah, saudara sekalian, tapi kok sedikit sekali yang percaya begitu kan? Ya, itu yang Paulus katakan. Toh masih ada orang yang percaya yang disebut orang tersisa. Ya, Paulus sendiri orang percaya bahkan jadi rasul. Ya, Tuhan panggil jadi rasul memberitakan Injil. Saudara sekalian, kita tahu pertobatan Paulus dan penerimaan gereja melewati proses yang sulit. Ya, jadi buat apa Tuhan capek-capek memanggil seorang yang namanya Paulus sampai melewati berbagai proses, salah pengertian, bentrok sana sini, begitu kan ya. Kemudian dia juga mengajarkan suatu ajaran yang sulit orang mengerti. Kenapa prosesnya begitu sulit kalau Tuhan sudah give up? Kalau Tuhan sudah nyerah. Dan jangan lupa, Paulus mengatakan, soal minoritas orang Yahudi yang percaya, mayoritas tolak Yesus, itu nothing new. Tidak ada yang baru. Karena Paulus mengatakan Nabi Elia pernah mengalami hal yang sama. Tuhan, tidak ada orang menyembah Allah Israel, menyembah engkau selain aku. Semuanya nyembah Baal. Tapi apa kata firman Tuhan? Aku menyisakan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Elia merasa tersendiri, saudara sekalian, tapi Tuhan masih menjaga, menyisakan 7.000 yang tidak menyembah Baal. 7.000 dibandingkan berapa ratus ribu, berapa juta, kita nggak tahu pada waktu itu. Kecil sekali, super-super minoritas. Tapi toh ada. Artinya apa? Paulus mau mengatakan, oh jangan kaget. Kalau mayoritas orang Yahudi menolak Yesus. Itu bukan sesuatu yang baru. Pada zaman Nabi Elia, nabi yang luar biasa itu ya, yang tidak mati melainkan naik ke sorga, begitu kan? Saudara sekalian, cuma 7.000 menyembah Tuhan. Semuanya nyembah Baal. Ikut keputusan Raja Ahab, Ratu Isabel. Jadi saudara bayangkan, Paulus mengatakan, kenapa kaget? Kenapa bikin doktrin baru? Tuhan lupa umatnya. Sudah menyerah. Tuhan buang Israel, Tuhan tolak Israel. Karena Tuhan tidak kuat dengan kekerasan hati mereka. Nothing new, kata Paulus. Ya, kembali kepada Alkitab. Kita untuk membentuk sebuah pemikiran atau perasaan harus selalu dijaga, dipimpin oleh firman Tuhan. Kalau nggak bisa liar imajinasi orang, saudara sekalian ya. Oh ya, Tuhan sudah ganti Israel, udah nggak mau lagi ganti sama bangsa lain. Nanti jadi Hitler. Nanti jadi Hitler membunuh 6 juta orang Yahudi karena dia percaya Tuhan sudah tolak umat Yahudi. Jadi bebas kita bunuh. Nah, itu berbahaya sekali saudara sekalian ya. Nah, ini yang kita tidak boleh. Itu kan, maka sama seperti 7.000 orang ini, orang Yahudi tersisa bisa percaya. Karena mereka dipilih Tuhan sama seperti kita, non-Yahudi, berdasarkan kasih karunia. Ya, jadi Paulus mengatakan, bukan Taurat. Biar Yahudi bukan Taurat, sama. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan, doktrin pilihan, predestinasi. Pilihan kasih karunia, anugerah. Ya. Jadi ada kemiripan dalam situasi perasaan Paulus dan Elia, saudara sekalian ya. Nah, kalau saudara bandingkan Paulus dan Elia tuh semangatnya ya mirip-mirip ya, luar biasa. Saudara sekalian, mengapa mayoritas Israel tidak percaya? Ya, itu pertanyaannya. Karena mereka berusaha benar, menjadi benar dengan melakukan hukum Taurat. Ya, jadi Tuhan sudah berikan Injil, hanya dengan iman diselamatkan, percaya pada Injil. Mereka tidak mau. Mereka memilih hukum Taurat. Dan mereka ketika diberitakan Injil semakin mengeraskan hati dan bersikeras dalam konsep ini. Dan akhirnya karena mereka sudah mengeraskan hati, ya sekalian Tuhan keraskan hatinya. Dan menutup mata hati mereka sebagai hukuman, ya. Karena mereka sudah mengeraskan hati. Saudara sekalian, itu sebabnya, ya kan ditulis, ya ada tertulis. Prinsip ini berlaku untuk semua orang. Bukan hanya untuk orang Yahudi yang menolak Yesus. Jadi kalau orang nolak, mengeraskan hati, ya dikeraskan oleh Tuhan. Begitu ya. Di dalam Matius 13 ayat 12 sampai 13. Karena barang siapa mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga berkelimpahan. Barang siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada akan diambil daripadanya. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak mengerti, sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Jadi mereka tidak mau dengar, tidak mau dengar, tidak mau dengar, telinganya hanya mau dengar yang enak-enak, Tuhan tutup. Ya, Tuhan tutup sehingga kata-kata kebenaran itu nggak masuk telinganya.
Boro-boro keluar, masuk pun tidak, saudara sekalian ya. Yang masuk hanya bisikan-bisikan manis. Kita tahu di akhir zaman sekarang firman Tuhan mengingatkan akan datang waktunya orang tidak bisa tahan mendengar perkataan dan pengajaran yang benar. Orang hanya mendengar perkataan yang enak-enak, begitu kan ya. Jadi kupingnya itu tiba-tiba karena sudah terbiasa begitu, itu menjadi memfilter. Kalau kebenaran mental, ya, kalau kebohongan masuk. Wah, kalau kamu ikut Yesus semuanya lancar, ya. Tidak ada masalah apapun juga. Itu masuk, saudara sekalian. Tapi kalau bicara pikul salib, nggak masuk. Jadi itu kupingnya udah tebal, ya, tebal dengan filter yang duniawi. Jadi barang-barang surgawi nggak bisa masuk. Tapi semua yang duniawi, kesenangan daging, ya kesenangan sesaat, wah masuk dan mendarat di hati. Nah ini celaka, saudara sekalian. Ya itulah yang terjadi kepada orang Israel, ya orang Yahudi yang mengeraskan hati mayoritas, ya. Karena mereka mengatakan Taurat, begitu kan? Pokoknya kalau nggak Taurat berarti kamu nggak ada kualitas. Injil, apa itu Injil? Hanya dengan iman. Itu agama murahan, ya. Jadi kuping mereka sudah tebal, hati mereka sudah tebal. Kami superior, umat pilihan Allah, kami diberikan Taurat. Bangsa lain nggak ada Taurat. Jadi apa itu Injil? Nggak perlu Injil. Injil untuk orang-orang yang tidak berkualitas, orang-orang yang bukan pilihan, orang-orang buangan. Ya, kami umat istimewa. Aku pingin sudah begitu. Itu namanya selective hearing. Ada orang, saudara sekalian ya, terbiasa dengar firman Tuhan nggak benar ya. Begitu dengar kebenaran nggak bisa terima. Ini kok lainnya? Firman Tuhan disampaikan kok lain keras sekali ya. Karena dia selama ini mendengar kebohongan. Maka dia katakan yang benar itu keras. Ya, dia dengar yang gampang-gampang karena itu ketika dia dengar kebenaran dia bilang susah. Susah ini teologi nih, susah ngerti. Nah, jangan sampai kuping kita, saudara, telinga kita tebal seperti itu. Nanti segala yang bagus difilter out, segala yang buruk difilter in. Ya, yang buruk itu masuk, yang benar itu, yang sehat itu mental. Wah, kalau begitu kan celaka. Bayangkan seorang badan seorang manusia, makanan yang tidak baik bisa masuk, makanan yang baik malah nggak bisa masuk. Ya, itu akan membuat orang menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Nah, ini saudara sekalian, Israel sudah ada dalam tahap yang terminal kayak begitu. Ya, nah, tetapi kenapa Tuhan izinkan toh? Ya, kenapa Tuhan tidak intervensi khusus begitu kan? Pilih kayak begitu banyak orang Israel supaya mayoritas terima Yesus. Nah, Tuhan mau mengingatkan, ini Paulus katakan, kegagalan Israel bukan akhir segala-galanya bagi rencana Allah. Kenapa, saudara sekalian? Ternyata ada berkat, ya. Penolakan Israel kepada Yesus malah membuka pintu keselamatan bagi bangsa-bangsa lain. Injil diberitakan kepada mereka. Nah, jadi penolakan Israel membawa berkat bagi dunia. Camkan itu, saudara sekalian, ya. Kita pegang itu. Penolakan Israel kepada Yesus membawa berkat bagi dunia. Karena mereka tutup pintu, maka Injil masuk ke dunia orang non-Yahudi. Pintu penginjilan terbuka lebar. Jadi kita tanya kembali, kalau orang Yahudi terima semuanya, apakah pintu kepada bangsa lain akan terbuka dengan lebar? Belum tentu, saudara sekalian. Mungkin it takes time. Mungkin lebih lama. Tapi karena Israel tutup pintu, maka Paulus dan rasul-rasul lain tidak sungkan lagi masuk ke dunia orang non-Yahudi. Saya sudah selesai ya. Saya sudah beritakan. Kamu tutup pintu. Bukan saya tidak beritakan. Kamu tutup pintu. Sekarang Paulus dan rasul-rasul lain dengan bebas mengabarkan Injil di dunia non-Yahudi. Akhirnya panen jiwa begitu banyak, saudara sekalian ya. Dan Paulus ini sendiri melewati proses ini. Saudara perhatikan di mana dia datang, dia selalu cari sinagog. Dia selalu bilang pada orang Yahudi. Dan kita kalau pernah belajar ingat kitab Roma di awal-awal Roma, saudara sekalian dikatakan Injil diberitakan lebih dulu kepada orang Yahudi. Selalu rasul-rasul ikutin urutannya begitu. Mereka nggak datang-datang memberitakan Injil kepada orang non-Yahudi. Urutannya ikutin sejarah. Yang pertama diberikan firman Tuhan itu orang Yahudi. Maka Injil begitu sampai diberikan kepada yang sudah ngantri dari lama. Ya, setelah Yahudi baru non-Yahudi. Karena mereka tolak, cepat sekali berpindah pada non-Yahudi. Ini rencana Tuhan. Jadi ada berkat yang tidak terduga, yang pikiran manusia begitu ya. Oh, banyak orang berpikir begini, saudara sekalian. Kalau begitu, keselamatan kita orang non-Yahudi, plan B dong ya. Bukan rencana original Tuhan. Rencana original Tuhan kan Yahudi, begitu kan? Kita cuma kebagian aja. Oh tidak ya. Paulus mengatakan ini bukan kecelakaan, ini bukan terpaksa. Tapi rencana Allah. Memang Tuhan mau membuat Israel cemburu dengan pertobatan bangsa-bangsa lain. Ya. Jadi ternyata orang Israel yang menolak Yesus itu melihat, wah, ini kok orang-orang non-Yahudi, wah, panggil Mesias, panggil Yesus, ya, panggil Allah, begitu kan Elohim. Loh, itu kan Tuhannya kita. Kok mereka yang panggil sekarang jadi cemburu, saudara sekalian, ya.
Nah, inilah kita lihat di sini. Rencana Tuhan luar biasa. Kalau pelanggaran Israel menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dengan penginjilan, apalagi kalau nanti mereka bertobat. Coba saudara bayangkan. Itu yang Paulus katakan, saudara sekalian ya. Kita jangan patah semangat, kita jangan pesimis ya. Kalau penolakan Israel kepada Injil menyebabkan keselamatan begitu banyak bangsa-bangsa, apalagi satu hari mereka berbondong-bondong terima Yesus. Paulus katakan, itu seperti seluruh dunia mengalami kebangkitan dari orang mati. Saudara bayangkan ya, kita tahu seringkali orang berkata, wah pemenang hadiah Nobel itu ya 25% orang Yahudi. Saudara, orang Yahudi berapa sih? Ya, saya nggak tahu ya, di Israel mungkin 5 juta, di luar Israel berapa. Lalu penduduk dunia itu berapa sih? 8 miliar. Apa artinya 10 juta begitu ya? Itu prosentasenya kecil sekali. Tapi kok pemenang Nobel Prize ya, itu kok bisa 25% orang Yahudi ya? Saudara bayangkan kalau segitu kecil saja sudah membuat dunia kita begitu maju. Bayangkan, bayangkan ya. Kalau orang Yahudi itu jumlahnya 10 kali lipat. Sudah bisa bayangkan dunia macam apa yang kita tinggali. Ini sekarang teknologi begitu maju dengan perubahan ya, dengan teks bisa jadi video. Sampai orang ada diskusi Hollywood bisa berakhir nggak satu hari ya. Orang yang kerjanya industri film bisa berakhir nggak kalau begini. Orang kita ketik-ketik aja bisa bikin film. Sudah mulai 1 menit filmnya. Nah nanti kalau lebih canggih bisa bikin film 1 jam loh. Bisa bikin film 2 jam. Sudah bayangkan, kita bisa bayangkan mayoritas orang Yahudi tolak Yesus. Penginjilan sampai seluruh dunia. Alkitab berapa ratus bahasa sekarang. Tetap kitab yang paling banyak diterjemahkan, paling banyak terjual, bestseller. Itu Israel nolak Yesus. Satu hari kalau berbondong-bondong orang Yahudi terima Tuhan Yesus, dunia kita jadi apa, saudara sekalian? Dunia kita tuh disiram berkat Tuhan sebesar apa? Itu yang Paulus katakan. Jangan berpikir Tuhan melupakan Israel. Ya. Nah ini saudara, Tuhan memakai Paulus membawa Injil memang untuk orang non-Yahudi, tapi tidak pernah boleh kita mengerti seolah-olah Tuhan sudah lupa orang Israel. Oh Tuhan asik dengan orang non-Israel. Terus banyak panen jiwa. Wah, yang Israel sampai sekarang masih mengeraskan hati. God does not forget. Tuhan tidak lupa. Kalau penolakan terhadap Injil, Israel terhadap Injil menghasilkan pendamaian dunia dengan diri Tuhan. Bayangkan besarnya berkat dan mujizat kalau suatu hari mereka menerima Injil. Saudara sekalian, ini luar biasa ya. Salah satu tanda akhir zaman yang kita nantikan apa? Orang Yahudi bertobat. Mungkin nggak semua, tapi mayoritas. Ketika kita dengar berita itu pelayanan Kristen kepada orang bangsa-bangsa Yahudi ini, Tuhan berkati dengan panen-panen jiwa yang banyak. Wah, itu tanda sudah dekat. Saudara sekalian, Tuhan tidak menolak Israel, ya. Karena penolakan Israel, kata Paulus, bersifat sementara. Kalau kita lihat orang Yahudi kenapa sulit terima Tuhan Yesus sekarang, ini sementara. Nggak selamanya seperti itu ya. Tuhan tidak pernah menolak Israel secara permanen. Tuhan gunakan kepertobatan non-Yahudi untuk membangkitkan cemburunya orang Israel. Supaya mereka merenung. Kita umat Tuhan pertama kali terima Taurat dan Firman, dapat nubuat tentang Mesias, kok kita tolak Mesias? Ini bangsa-bangsa yang kafir, tidak kenal Tuhan, nyembah berhala, hidupnya juga nggak benar, begitu kan, moralitasnya bangkrut, begitu kan ya, tidak benar hidupnya, kok malah berbondong-bondong terima terima Tuhan Yesus ala Israel, begitu kan? Nah, saudara sekalian, kehidupan orang Kristen seharusnya itu memancarkan terang dan kasih sampai membuat orang luar iri hati sama kita. Ya, kita ini sebagai komunitas Kristen, sebagai gereja, sebagai persekutuan harus saling mengasihi, ya, betul-betul saling mengampuni, ya, hidup di dalam prinsip kasih Tuhan itu sampai bikin orang luar Kristen itu iri hati. Sampai bikin mereka cemburu karena itu cara Tuhan bekerja. Sehingga mereka mau datang, saya juga mau dong. Saya juga mau ada komunitas cinta kasih begitu sampai mereka datang dan diselamatkan. Karena itu cara Tuhan, ya. Itu sebabnya saudara sekalian cara Tuhan adalah membangkitkan iri hati dan cemburu orang Israel supaya suatu hari mereka berbondong-bondong mau terima Tuhan Yesus. Kami juga mau. Dan genaplah kata-kata Yesus, yang pertama jadi terakhir, yang terakhir jadi pertama. Saudara sekalian, yang pertama siapa? Orang Yahudi. Nanti mereka jadi terakhir. Karena sudah dibikin cemburu oleh Tuhan begitu ya. Sampai mereka bilang, ah kok kami nggak dapat Mesias ya.
karena kami tolak Yesus, sekarang kami mau dah. Jadi terakhir. Nah, orang non-Yahudi kan belakangan terima Injil yang terakhir. Jadi yang duluan masuk kerajaan sorga. Itu kan Yesus sudah katakan. Ya. Yang sudah ngantri pertama paling akhir masuknya. Yang nggak ngantri duluan masuk. Itu sejarah seperti itu, saudara sekalian. Ya. Nah, Dr. Charles Feinberg, seorang Yahudi, dia bertobat jadi Kristen. Kenapa? Dia jujur ngomong, saya iri hati. Saya iri hati dan cemburu sama orang Kristen. Ya, dalam pembantunya, saudara sekalian ya, dia dia lihat orang orang Kristen itu menguduskan hari Sabat, begitu ya, selalu maksudnya beribadah hari Minggu. Pembantunya tuh, dia seorang profesor loh, ya. Akhirnya Yahudi jadi Kristen. Kita itu komunitas Kristen harus belajar untuk bikin orang luar iri hati. Dengan kasih kita, ya, dengan saling membantu, orang pasti mau gabung. Baru mereka dengar firman Tuhan, saudara sekalian ya. Karena mereka harus lihat dulu. Kalau suruh masuk baru dengar, susah, saudara sekalian ya. Mungkin bisa, tapi nggak banyak. Tapi kalau lihat, orang bisa tertarik. Nah, apa yang mereka lihat seharusnya dari komunitas Kristen? Yaitu saling mengasihi, ya, percaya pada Yesus, ya, mempraktekkan ajaran Tuhan Yesus. Wah, luar biasa, saudara sekalian. Ya, itu cara Tuhan. Dan yang Paulus katakan berkat bagi dunia sangat besar, ya. Di ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka, maksudnya nolak Yesus, berarti kekayaan bagi dunia, yaitu keselamatan non-Yahudi, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa, lebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Saudara sekalian, luar biasa ya. Kekerasan hati Israel membawa berkat untuk dunia. Ya, apalagi pertobatan Israel. Kenapa Paulus yakin hal ini? Yang pertama, sejarah. Nah, ya, nenek moyang orang Yahudi Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Keturunannya juga satu saat akan dibenarkan. Kan mungkin Tuhan lupa. Saudara, kita seringkali dengar Israel itu dalam berita ya. Dan kita seringkali dengar berita itu negatif tentang Israel ya. Tapi kita harus kembali pada Alkitab loh. Tuhan berkata begini pada Abraham. Siapa yang mengutuk keturunanmu, yaitu orang Israel ya, akan terkutuk. Siapa yang memberkati, akan diberkati. Ya, kita nggak boleh lupa dan abaikan ayat itu loh. Sehingga saya yakin kita kalau ngomong soal politik Timur Tengah harus hati-hati. Tuhan berkata pada Abraham, ya, oleh keturunanmu, semua bangsa di dunia diberkati. Aku memberkati orang yang memberkati kamu, dan aku mengutuk orang yang mengutuk kamu. Kita harus belajar dari sejarah, saudara sekalian ya. Nah ini ya. Dan Paulus mengingatkan, akar Israel itu kan Abraham. Tuhan tanam itu Abraham ya. Dari akar tumbuh batang, tumbuh ranting, cabang. Kalau akarnya kudus karena pilihan Tuhan, Tuhan pilih Abraham, nanti kan rantingnya pasti kudus. Mana mungkin Tuhan tolak Israel? Itu sementara karena mereka menolak Yesus. Tuhan mengeraskan hati mereka. Dan Tuhan membuat mereka cemburu. Tapi sementara, ingat loh, ranting itu kudus. Dan hukum alam, ya. Ranting yang dicangkok bisa berbuah. Kita ini, orang non-Yahudi, itu seperti ranting cangkokan. Bukan asalnya dari keturunan Abraham kita. Kita ini orang orang Indonesia, orang Chinese ya, orang orang dari Afrika, dari mana? Kita kan bukan orang Yahudi, tapi kok bisa jadi Kristen? Karena kita ranting liar yang dicangkok. Kenapa bisa bertumbuh dan berbuah? Karena pohonnya baik. Paulus katakan, pikir sebentar. Pohonnya baik, Abraham itu baik, itu umat pilihan, masa keturunannya buruk? Kita aja dicangkok ke situ jadi tumbuh dan berbuah. Nah, ini hukum alam, saudara sekalian ya. Orang non-Yahudi kita bisa diselamatkan karena dicangkok ke pohon yang baik, pohon zaitun, yaitu Israel. Mulai dari Abraham. Jadi Paulus menggunakan logika hukum alam, saudara sekalian ya. Kalau pohonnya buruk, mau dicangkok bagaimanapun nggak akan berbuah rantingnya kan. Kenapa kita bisa berbuah? Kenapa ada banyak keselamatan non-Yahudi? Karena pohonnya bagus. Nah, kalau pohonnya bagus, masa ranting-ranting Yahudi aslinya itu ya kita bilang jelek. Nah, ini saudara sekalian ya, kalau ranting cangkokan bisa berbuah lebat, apalagi ranting asli. Jadi Tuhan masih punya rencana buat orang Yahudi asli. Ya, pertobatan orang Israel adalah hal yang normal dan seharusnya terjadi. It's just a matter of time. Karena selama ini ribuan tahun mereka menolak Injil, ya. Dan dengan ini Paulus memperingatkan kita orang non-Yahudi. Apa peringatannya, saudara sekalian ya? Ingat, kita itu dicangkok ke pohon Israel, pohon zaitun, hanya semata-mata karena iman, bukan karena perbuatan.
Bukan perbuatan baik. Ya, kita dicangkok karena kita percaya pada Yesus, Mesias Yahudi. Betul? Kita dicangkok jadi umat Tuhan karena iman. Bukan sumbangan kita, bukan perbuatan baik kita, bukan moralitas kita, bukan agama kita yang lama. Enggak, saudara sekalian. Semata-mata berdasarkan iman. Orang Yahudi menolak Injil. Mereka tidak diselamatkan. Betul? Orang non-Yahudi menerima Injil. Tapi kan semata-mata karena iman. Nah, karena faktor iman semata, orang non-Yahudi, kata Paulus, harus rendah hati. Karena nggak ada yang bisa dibanggakan. Apa perbuatan kita, faktor manusiawi? Oh, saya punya suku bangsa. Enggak. Kamu dari sudut pandang sejarah, kamu tuh kafir. Mau dibanggakan apanya suku bangsamu? Begitu kan? Faktor perbuatan, kamu tidak punya Taurat. Menyembah berhala. Yaitu Paulus katakan pada jemaat Roma, yang di gereja Roma yang non-Yahudi kan. Jadi apa yang mau dibanggakan? Nggak ada. Semata-mata anugerah Tuhan, kamu boleh percaya kepada Yesus Mesias Yahudi. Ya, jadi kamu diberkati melalui mereka. Saudara sekalian, bukan hanya nggak boleh sombong, malahan orang non-Yahudi mestinya gentar. Gentar kenapa, saudara sekalian? Paulus katakan, kalau cabang asli bisa dipotong sama Tuhan karena nggak percaya Yesus, apalagi cabang cangkokan. Apalagi tunas liar. Apa susahnya buat Tuhan? Kalau bangsa-bangsa non-Yahudi sombong, copot semuanya. Apa susahnya buat Tuhan? Tuhan pun tidak sungkan potong cabang asli kok. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus. Karena itu Paulus ingatkan, kita sebagai bangsa-bangsa non-Yahudi harus tetap setia dan percaya pada Injil. Karena Tuhan tidak sungkan. Sama sekali nggak sungkan. Kepada umat pilihan secara historis Israel, Tuhan tidak ada sungkannya. Apalagi kepada kita, bangsa-bangsa non-Yahudi yang merupakan tunas liar yang oleh anugerah Tuhan dicangkok dan kita nempel karena iman. Nah, itu membuat kita rendah hati, gentar, terus berdoa untuk keselamatan dunia, khususnya keselamatan orang Yahudi. Betul, saudara sekalian? Kalau tunas liar bisa dicangkok ke pohon zaitun karena iman, dan cabang-cabang asli bisa dipotong, maka cabang asli bisa disambungkan lagi. Tunas liar bisa dipotong lagi. Itu kan kedaulatan Tuhan. Seperti kita sudah belajar minggu lalu, saudara sekalian. Aku berbelas kasihan kepada siapa aku mau. Aku bermurah hati kepada siapa aku mau. Aku mengeraskan siapa yang aku mau. Jadi bukan tergantung manusia. Tapi karena kedaulatan Tuhan. Nah, ini orang yang belajar kedaulatan Tuhan. Ya, teologi reform ini harusnya rendah hati. Harusnya gentar, saudara sekalian ya. Kenapa? Karena Tuhan nggak sungkan. Tuhan nggak sungkan sama kita. Ya, tetapi Tuhan bukan mau kita hidup dalam ketakutan ya, tetapi Dia mau kita hidup dalam sukacita, ketenangan, tapi rendah hati. Rendah hati itu artinya apa? Bersyukur. Tuhan, saya bisa jadi orang Kristen, disebut umat pilihanmu, padahal saya dulu bukan loh. Saya bukan orang Yahudi kok. Ya kan? Semata-mata karena anugerahmu. Ya itu kita bersyukur. Dan Paulus mengatakan di sini, ingat, pohon zaitun adalah Israel sejati ya. Ketika kita orang non-Yahudi percaya, kita ikut jadi umat Allah. Bersyukur kita disebut Israel sejati. Ya, tetapi, nah ini Paulus ingatkan, jangan tinggi hati. Wah, hebat kita nih. Orang ini ya, non-Yahudi. Sekarang karena iman jadi Yahudi. Selesai. Kita boleh seenaknya. Tidak boleh. Tunas liar dicangkokkan karena anugerah. Harus selalu rendah hati. Bersyukur kepada Tuhan. Kita yang tidak layak disebut umat Allah. Dijadikan umat Allah. Ya. Dan jangan ingat, jangan lupa. Tuhan tidak lupa umat Israel dalam sejarah. Di akhir zaman, menuju akhir zaman, mereka akan dicangkokkan kembali ke pohon zaitun, saudara sekalian ya. Nah, ini yang kira-kira mungkin kita nggak bisa mengerti misteri ini 100% ya, karena Paulus gunakan pohon zaitun, cabang liar, kemudian cabang asli gitu. Kita mungkin tidak bisa membayangkan pohon apa seperti itu ya, seperti apa pohonnya. Tapi kira-kira kita dapat pesannya, saudara sekalian. Pesannya apa? Kita tetap berharap karena Tuhan tidak pernah lupa janjinya. Kita rendah hati karena kita ini cuma cangkokan. Ya, kita tuh rendah hati. Yang ketiga, kita ingat umat Tuhan secara historis Israel, orang Yahudi. Tetap doakan keselamatan mereka. Karena Mesias datangnya dari suku bangsa Yahudi. Yesus Kristus. Saudara sekalian, dan Paulus menuju kepada suatu hari akan datang keselamatan untuk seluruh Israel. Ya. Nah, ini rahasianya Tuhan nyatakan pada Paulus. Ini pasal 11 luar biasa. Banyak banyak rahasianya. Saudara sekalian, apa yang menjadi rahasianya dinyatakan pada Paulus? Ternyata penolakan Israel sudah direncanakan atau sudah merupakan bagian dari rencana Tuhan. Ayat 25.
Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel yang telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Nah, jadi ini sudah program rencana Tuhan. Ini kita bicara kedaulatan Tuhan dari minggu lalu ya, saudara sekalian ya. Penolakan Israel sudah merupakan bagian dari rencana Tuhan. Yang kedua, Paulus katakan, penolakan ini bersifat sementara. Maksudnya apa? Penolakan ini hanya terjadi, hanya strong selama kita non-Yahudi, jumlah orang non-Yahudi dalam proses diselamatkan. Ya. Satu titik, Tuhan sudah mengatakan misalnya ya, oh dari bangsa non-Yahudi, aku mau selamatkan 2 miliar. Misalnya, sekarang sudah 1,9 miliar. Paulus katakan, begitu nanti sudah genap 2 miliar, berarti rencana Tuhan untuk non-Yahudi sudah selesai. Baru dari situ rencana Tuhan untuk Yahudi mulai. Pertama jadi terakhir, terakhir jadi pertama. Jadi saudara bayangkan, ya. Dalam perjanjian lama ada nubuat bahwa orang Yahudi akan bergabung dengan orang non-Yahudi akan bergabung dengan orang Yahudi untuk menyembah Tuhan di akhir zaman. Bagaimana caranya? Yang pertama diselamatkan dengan genap jumlahnya non-Yahudi. Karena Israel nolak. Ya. Tetapi Tuhan nggak lupa. Nanti Yahudi akan menyusul. Wah, akhir zaman selesai, saudara sekalian. Ya. Jadi kalau kita melihat orang Yahudi berbondong-bondong bertobat, ketahuilah, waktunya nggak lama lagi. Jadi kalau mau cari berita akhir zaman, saya kira orang nggak usah heboh ya. Wah, ada perang di sini, ada krisis pangan, itu kita sudah tahu. Ada orang Kristen dibunuh di sini, jelas ya. Tapi kita perlu lihat satu tanda tambahan ya, yang sering kali kita abaikan. Orang Yahudi gimana sekarang? Saudara sekalian, itu tandanya. Ya, karena cara Tuhan selamatkan pertama jadi terakhir, yaitu orang orang Yahudi itu nanti belakangan bertobatnya, karena mereka pertama dulu ya, tapi mereka nolak, mereka jadi terakhir. Ya kita orang non Yahudi terakhir jadi pertama. Nah ini jumlah ini kalau genap, ya memang kita nggak tahu jumlahnya berapa, tapi ada jumlahnya Tuhan tahu kan. Ketika ini genap, baru Tuhan teruskan keselamatan besar-besaran untuk orang Yahudi. Sekarang sih ada orang Yahudi yang percaya pada Yesus, tapi kan jumlahnya sedikit. Tapi ketika kita melihat berbondong-bondong, saudara sekalian ya, wah, itu sudah tinggal hitungan hari ya, hitungan sangat-sangat singkat Yesus datang 2 kali. Jadi Yesus ingatkan kita, kalau kamu dengar kabar perang, kelaparan, jangan takut. Itu akhirnya belum tiba, itu baru awal. Ya, jadi banyak orang heboh ya, percaya kepada oh tanggal sekian Yesus datang. Lihat orang Yahudi sudah bertobat bertombonong-bonong belum? Nah, itu yang Paulus katakan seringkali orang belajar akhir zaman cuma dari Matius. Dia tidak lihat bagian-bagian lain termasuk Roma 11, saudara sekalian ya. Penggenapannya, orang Yahudi akan bergabung dengan orang non-Yahudi di akhir zaman. Ya, seperti saya katakan, pertama jadi terakhir, terakhir jadi pertama. Keselamatan genap lebih dahulu untuk orang Yahudi, baru non-Yahudi, baru disusul oleh orang Yahudi. Nah, ini prosesnya sejarah, saudara sekalian ya. Jadi kita nggak usah bingung ketika ada penganiayaan ya ada orang yang tampil seperti antikristus begitu kan ya, wah saya ini antikristus dan sebagainya, kita nggak usah heran. Kenapa? Itu memang sudah dinubuatkan tapi belum kesudahannya. Kesudahannya kapan? Keselamatan umat pilihan. Saudara, rencana Tuhan itu bukanlah soal dramatis-dramatis dengan antikristus, penganiayaan, kelaparan, perang, gempa bumi. Itu udah otomatis karena dunia tercemar dosa. Yang mesti kita perhatikan rencana Tuhan buat dunia ini adalah keselamatan. Itu kalau mau bicara akhir zaman. Harus dari keselamatan. Suatu saat Yesus berkata di Matius 24, Injil harus diberitakan sampai seluruh dunia. Setelah itu datang kesudahannya. Itu. Jadi selalu Alkitab beberapa ayat ingatkan kita. Kalau mau bicara akhir zaman, lihat tanda positif. Yaitu apa? Penginjilan ke bangsa-bangsa. Sampai genap. Ya, sampai genap itu semua orang non-Yahudi itu ya. Yang Tuhan pilih itu diselamatkan. Dan juga keselamatan Yahudi. Ya. Jadi bagi saya kita sebagai orang yang mengerti firman Tuhan, nggak perlu takut, nggak perlu gentar, nggak perlu bingung soal akhir zaman, nggak perlu heboh. Kita lihat fokus pada keselamatan. Kita dukung penginjilan tuh, penerjemahan Alkitab ke berbagai bahasa suku, begitu kan? Kita doakan keselamatan orang Yahudi. Kalau mau bicara bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus 2 kali, menurut saya itu, ya.
Itu saudara sekalian berdoa berjaga-jaga yang paling besar unsurnya itu. Kita berdoa untuk keselamatan semua bangsa. Baik non-Yahudi maupun Yahudi. Karena itu yang menjadi ukuran Tuhan. Rencana keselamatan sudah genap, dunia nggak perlu diperpanjang. Yesus datang kedua kali. Apa poinnya dunia diperpanjang? Untuk keselamatan. Kalau sudah selamat semuanya, nggak perlu diperpanjang dunia. That's the end. Nah, itu cara kita melihat, saudara sekalian ya. Perspektif kita harus seperti itu. Nah, keselamatan seluruh Israel, Paulus tegaskan lagi. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Tidak semua. Saudara kalau baca, lihat ya, banyak orang Yahudi bertobat ya, tapi tidak berbondong-bondong. Mayoritas masih tidak ya. Nah, Tuhan sudah menetapkan jumlah orang yang selamatkan. Ketika jumlah itu sudah tercapai, maka rencana Tuhan bagi Israel mulai ya. Bukan maksudnya selama ini nggak berjalan loh ya, tetapi itu akan akselerasi, saudara sekalian, kecepatannya akan naik ya. Seluruh Israel itu totalitas bangsa Israel ya. Maksudnya begini, bukan berarti asal Yahudi selamat begitu ya, tetap masih percaya pada Tuhan Yesus. Tapi itu akan menjadi satu tren ya. Seluruh Israel diselamatkan karena iman kepada Yesus, bukan semata-mata karena sukunya Israel. Tuhan konsisten kok. Dari zaman Yohanes Pembaptis ada orang mau dibaptis, lalu Yohanes Pembaptis berkata, kamu kira kamu sukunya keturunan Abraham, orang Yahudi. Tuhan selamatkan kamu. Aku berkata kepadamu, Tuhan bisa bikin batu-batu ini jadi orang Yahudi. Ya kan? Jadi jangan karena suku kamu. Jadi sama, orang Yahudi nanti berbondong-bondong diselamatkan. Kenapa? Bukan karena Yahudinya, karena iman kepada Yesus. Tetapi karena mereka ada bagian dalam sejarah. Dulu umat pilihan Allah, Tuhan tidak pernah lupa mereka. Itu maksudnya. Tapi dasar keselamatan bukan suku bangsa, tapi iman kepada Yesus Kristus. Maka bagian ini, saudara sekalian, kita perlu mengamati dan memikirkan dengan lebih hati-hati dan seksama supaya kita tidak jatuh ekstrim kiri kanan ya. Karena ini yang diajarkan oleh firman Tuhan secara menyeluruh. Nah, keselamatan seluruh Israel, perhatikan ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah musuh Allah. Karena kamu, tapi mengenai doktrin pilihan, mereka adalah kekasih Allah karena nenek moyang. Maka kita sudah belajar doktrin pilihan toh minggu kemarin kan, kedaulatan Allah, tanggung jawab manusia, predestinasi. Menurut Injil, orang Israel musuh Allah. Kenapa? Mereka tolak. Mereka tolak Yesus, mereka tolak Paulus, mereka tolak Petrus, mereka tolak Injil, mereka aniaya orang Kristen, mereka usir orang Kristen Yahudi dari sinagog. Secara Injil, they are enemies. Tapi, kata Paulus, secara doktrin pilihan ya, secara doktrin pilihan, mereka kekasih Allah. Nah, itu sebabnya orang belajar doktrin jangan setengah-setengah. Ya kan? Kalau orang belajar doktrin ke setengah-setengah cuma bilang, Israel musuh Tuhan. Ya kan? Nolak Injil. Wah, itu berbahaya, saudara sekalian ya. Menurut penginjilan, Israel musuh Allah. Karena mereka menolak Injil. Tapi jangan lupa, secara doktrin pilihan, Allah pilih Abraham. Israel umat pilihan. Mereka kekasih Allah. Saudara sekalian, Tuhan tidak pernah lupa janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Aku memberkati orang yang memberkati engkau, dan tentunya keturunannya Abraham ya. Dan aku mengutuk orang yang mengutuk engkau. Itu kata Tuhan. Dan nggak pernah di-cancel loh ya. Oh, sudah selesai digenapi dalam Tuhan Yesus. Berarti kita bebas mengutuk orang Yahudi, mengecam. Oh, sebentar saudara sekalian. Bukan begitu cara membacanya ya. Buktinya pada zaman Paulus, beberapa orang Yahudi percaya pada Yesus kok. Artinya kan tetap berlaku begitu loh ya. Tuhan memberkati keturunan Abraham. Cuman memang mayoritas pada waktu itu menolak. Tapi satu saat akan berbeda. Ya. Dan ini akan semakin nyata menjelang akhir zaman. Maka saudara sekalian di ayat 31 Paulus mengatakan begini. Demikian juga mereka sekarang tidak taat. Supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh. Mereka juga beroleh kemurahan. Saudara, Tuhan itu bekerja mengingatkan loh ya, kita Yahudi non Yahudi sama-sama umat Tuhan ya. Meskipun berbeda sama-sama orang percaya. Tuhan cuma punya satu umat, umat pilihan. Cuman secara historis memang ada perbedaan. Satu Yahudi, satu non Yahudi. Kan sama. Kita orang Indonesia jadi Kristen apa berhenti jadi orang Indonesia? Kan tidak. Kita nggak tiba-tiba jadi orang Rusia kan? Jadi sama, satu dalam Yesus, tapi kan secara historis itu kan ada urutannya.
Tuhan panggil orang Yahudi, baru panggil orang non-Yahudi. Ya, jadi ada timbal balik saling mengasihi. Itu yang Paulus mau katakan. Kenapa? Dia tulis ini bukan semata-mata kasih tahu kita soal masa depan dan akhir zaman ya, tapi dia mau jemaat Roma yang terdiri dari mayoritas non-Yahudi dan minoritas Yahudi itu saling mengasihi. Maka Tuhan tegur orang Yahudi, jangan merasa kamu ya, umat pilihannya kamu tuh nolak Tuhan dan Tuhan keraskan hati kamu loh. Dan kepada non-Yahudi Tuhan bilang kamu tunas liar, jangan sombong. Tunas liar dicangkok ya Tuhan gak sungkan. Itu maksudnya Paulus. Tapi saat yang sama sambil dia menasihati, dia membukakan, menyingkapkan rahasia yang Tuhan berikan pada dia, sehingga kita juga boleh mengerti, oh caranya begitu toh. Hubungan non-Yahudi dan Yahudi seperti itu, ya. Supaya apa? Melalui Yahudi kita diselamatkan, yaitu Yesus orang Yahudi, melalui keturunan Yahudi kita diselamatkan. Maka kita pun harus mengasihi orang Yahudi. Itu yang Paulus katakan di Roma. Maka dia mengumpulkan persembahan dari Korintus, mau menyampaikannya kepada jemaat di Yerusalem orang Yahudi. Paulus mengingatkan Korintus. Paulus mengingatkan Korintus apa saudara sekalian? Kamu ini dapat keselamatan secara rohani melalui orang Yahudi kan? Yesus kan orang Yahudi. Maka sekarang kalau mereka susah orang Kristen Yahudi Yerusalem, kamu mesti bantu secara jasmani dan finansial. Apa artinya bantuan kamu? Berapa puluh juta, berapa puluh miliar dibandingkan keselamatan kalian? Nah itu kata Paulus. Jadi ada timbal balik. Melalui orang Yahudi ada Mesias, Yesus Kristus. Kalian non-Yahudi semua diselamatkan. Banyak diselamatkan. Sekarang mereka susah kelaparan di Yerusalem. Kenapa nggak bantu? Apa artinya berapa puluh miliar dibandingkan dengan keselamatan jiwa kamu? Itu kamu dapat kok. Jadi bantulah mereka. Nah itu saudara sekalian ya. Paulus, kalau saudara baca suratnya dengan teliti, dia mengingatkan. Timbal balik. Saling mengasihi. Ya, ingat Tuhan tidak membuang Israel. Ya, ketidaktaatan orang Israel membuka jalan untuk orang non-Yahudi beroleh kemurahan. Kemurahan yang dialami orang non-Yahudi akan dialami oleh orang Yahudi pada akhirnya. Begitulah cara Tuhan. Indah sekali. Timbal balik. Betul saudara sekalian ya. Nah ini saya ambil suatu dari bukunya Profesor di Calvin Seminary, Anthony Hoekema, sudah meninggal, almarhum. Dia udah lama tulis buku The Bible and the Future. Dia katakan begini loh ya. Seluruh jumlah orang non-Yahudi ini kalau sudah genap, satu saat akan datang ya orang Yahudi. Cara yang sama akan diselamatkan. Ya. Nah, ini terjadi antara masa kedatangan Yesus yang pertama dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara sekalian, Tuhan tidak membuang Israel. Dikatakan oleh Paulus kembali di masa depan, Israel akan diselamatkan. Timingnya sudah kita tadi tegaskan ya. Ketika semua orang pilihan dari non-Yahudi sudah diselamatkan, keselamatan Israel akan dimulai. Maka sikap kita kepada orang Yahudi kembali ya, kita ulangi lagi. Secara Injil, iya mereka lawan. Saudara di Israel sekarang saya dengar ada orang Kristen penginjilan dilempari. Mereka lawan. Saya katakan, mereka secara Injil adalah lawan, tapi kita nggak boleh benci mereka. Karena secara doktrin pilihan, mereka adalah umat pilihan. Jadi itu menjaga kita ya, punya sikap yang benar. Ya, kita tetap masih beritakan Injil, kita masih doakan keselamatannya, tapi nggak boleh benci, nggak boleh kutuk. Itu sebabnya ketika kita bicara keadaan dunia sekarang dan mendengar Israel ada di berita-berita, kita harus waspada, kita harus bijaksana. Karena kita mengerti doktrin ini. Ya, Paulus katakan, Israel is both a friend and an enemy. Secara Injil mereka an enemy. Tapi ingat secara doktrin pilihan, kekasih Allah. Wah, jangan main-main sama kekasih Allah, saudara sekalian ya. Nah, itu yang saya katakan. Ya, kita mendukung setiap usaha penginjilan kepada orang Yahudi, sebagaimana kita mendukung kepada bangsa-bangsa lainnya. Ya, kalau Tuhan menggerakkan hati seseorang untuk mendukung penginjilan pada orang Yahudi, selain dia mendukung juga penginjilan ke bangsa-bangsa, ya puji Tuhan. Karena dia ngerti doktrin. Dia ngerti Roma 11. Meskipun Roma 11 itu nggak sebenarnya dibilang panjang sekali juga tidak, saudara sekalian. Tapi kalau kita mengerti ya, wah luar biasa loh. Ya, dan ini memang kalau kita pikir-pikir, kok Tuhan kerjanya begini ya? Nggak langsung gitu loh. Tuhan pertama kepada Yahudi, kemudian kepada non-Yahudi. Kok nggak diterusin langsung gitu loh. Kemudian Yahudi lagi. Kok cara kerja Tuhan seperti itu? Paulus katakan, misteri. Pada akhirnya orang belajar teologi, orang mengerti rencana Tuhan yang sesulit apapun, tujuannya adalah untuk doksologi. Ya, apa itu doksologi? Memuliakan Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Tuhan, misteri rencanamu begitu agung.
Siapa bisa mengerti pikiranmu ya Tuhan? Siapa yang pernah kasih nasihat kepadamu? Siapa yang pernah kasih sesuatu padamu sehingga engkau berhutang dan mesti kembalikan pada dia? Sebab segala sesuatu adalah dari engkau, dari dia, oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu doksologi. Ya, yang kita nyanyikan di akhir setiap kebaktian. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Rohul Kudus, ketiganya yang esa. Ya, sumber selamat, sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, belajar tentang Tuhan, tujuan akhirnya harus untuk memuliakan Tuhan. Ya, semakin tahu tentang Tuhan, semakin tahu banyaknya yang kita tidak tahu tentang Dia. Nah, ini luar biasa ya. Jangankan Tuhan, ilmu pengetahuan tuh makin kita belajar, makin menyingkapkan banyak misteri. Makin tahu, makin nggak tahu. Ya, itu sebabnya kita rendah hati. Makanya orang yang sungguh-sungguh belajar teologi dengan mana pasti rendah hati, nggak sombong dia. Oh, saya lebih tahu dari dia, saya lebih ini, saya lebih pintar dari... Nggak, dia tetap rendah hati. Kenapa? The more you know that you don't know so much. Semakin tahu betapa terbatasnya kita, ya, semakin rendah hati. Saudara, waktu dulu ilmu pengetahuan menemukan cuma ada katanya 9 planet. Wah, hebat manusia. Sudah ketemu selain bumi ada 8 planet lainnya. 2 di depan bumi, 6 di belakang bumi, begitu kan? Setelah belajar itu malah menciptakan pertanyaan lanjutan. Kok sepertinya ada alam semesta di luar 9 planet ya? Ada di tata surya ini ada lagi. Wah, jadi makin banyak pertanyaan. Maka itu orang yang tahu lebih banyak harus lebih rendah hati. Orang yang tidak rendah hati menandakan nggak banyak tahu dia. Makanya berani sombong. Tapi kalau orang yang rendah hati, orang yang tahu banyak, pasti rendah hati. Karena semakin kita tahu, semakin kita tahu. Banyak hal kita nggak tahu. Semakin kita tahu keterbatasan kita. Saudara, manusia tidak bisa menasihati Tuhan. Untuk menasihati saja, manusia bergantung pada hikmat yang Tuhan berikan. Menasihati manusia aja nggak diterima. Orang tua menasihati anak, mana anak dengar? Nggak gampang. Tidak semua anak dengar. Ya, tetapi manusia menasihati Tuhan, impossible. Kata Paulus, impossible. Tuhan tidak pernah utang siapapun. Ya, itu yang dikatakan dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya hikmat kekayaan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Siapa mengetahui pikiran Tuhan? Siapa pernah jadi penasihatnya? Siapa pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, kita belajar teologi begitu dalam, begitu misterius, begitu rahasia, begitu detail adalah supaya kita memuliakan Tuhan dan menyembah Dia. Karena kita tidak bisa mengerti semuanya tentang Dia. Namun Tuhan mau jadi Tuhan kita, jadikan kita umat pilihannya, jadikan kita anaknya. Mari kita rendah hati, terus melayani Tuhan, mendoakan keselamatan bangsa-bangsa, juga termasuk bangsa Yahudi, saudara sekalian, dan melayani dengan setia. Sampai Yesus datang kedua kali. Baik, saya kembalikan kepada Pak Ishak ya. Silakan Pak. Baik,